Jadi karena kita melihatnya tuh potensinya tuh besar di sini. Kita lihat juga di Indonesia tuh tingkat prevalensi atau orang yang mengalami masuk angin tuh sangat tinggi, sekitar 70%. Benar. Formulanya tersebut yang membuat kita tuh rasanya tuh pedasnya nggak nyegrak, tapi hangatnya tuh terasa. Jadi untuk develop Misagrip Herbal Greges ini kami butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Dari mulai visibility study sampai launching. Hai Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu brand yang baru saja meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2025, yakni Misagrip Herbal Greges. Dihadirkan oleh PT Saka Pharma Laboratories. Merek ini berinovasi menghadirkan obat herbal yang mengandung berbagai bahan herbal seperti jahe merah, biji adas cabai Jawa, daun mint, daun meniran, dan madu. Hingga menjadikan sebagai obat herbal inovatif pilihan konsumen untuk kategori obat masuk angin yang berkhasiat meredakan meriang hingga greges. Tentu saja kita ingin ketahui bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Misagrip dan apa saja keunggulan dari produk yang ditawarkan oleh Misagrip, dan langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang tentu saja menarik untuk disimak dalam waktu 30 menit ke depan. Halo, hai Mbak Yedika. Halo, selamat siang Bu. Welcome di Studio Info Brand. Terima kasih. Mini ya. Studionya mini ya. Ini pertama kali datang. Pertama kali. Studionya Info Brand. Selamat datang. Makasih. Enjoy di studio kami. Apa kabar nih? Sehat. Sehat ya. Sibuk? Lumayan Bu. Lumayan. Namanya Biasanya punya produk baru nih Ini Bu. biasanya udah semesteran soalnya. Ya Iya, kan? mendekati akhir semester 1. Iya, oke. Mbak Yedika Sari ini selaku brand manager Misagrip. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol Mbak santai ke depan, 30 menit ke depan kita ngobrolin apa sih yang dibawa oleh Misagrip ini. Ini kan merek legendaris ya Iya, kan? betul. Ya kan, siapa orang yang nggak tahu merek Misagrip ya kan? Semua orang tahu. Tapi kok ada sesuatu yang baru dari Misagrip ini. Boleh dong sebelum kita masuk ke poin inti, mungkin bisa diperkenalkan ya Misagrip. Misagrip ini didirikan sejak kapan, terus dari PT apa ya. Terus seingat saya sih Misagrip itu kan dari Kalbe ya. Iya, Kalbe ya. Terus tiba-tiba saya tadi baca berdasarkan teks PT Saka Laboratories. Mungkin ya silahkan menyampaikan ke Sobat Brand. Oke, jadi mungkin saya cerita dulu dari sejarah company-nya kali ya Bu ya. Tadi karena ini Kalbe, Saka Pharma apa sih bedanya? Jadi kita itu pertama didirikan pada tahun 1956. Itu namanya PT Sumber Sehat awalnya. Terus di tahun 1960 ganti nama jadi PT Saka Pharma. Kemudian di sekitar tahun 2000-an, 97 lebih tepatnya itu diakuisisi oleh PT Dankos. Dan namanya diganti menjadi PT Saka Pharma Laboratories. Kemudian baru di tahun 2020 PT Dankos Pharma, PT Saka Pharma ini diakuisisi dari Dankos oleh Kalbe Pharma, jadi menjadi anak perusahaan dari PT Kalbe seperti gitu. Dan PT Saka Pharma sendiri ini sebenarnya sudah banyak ya produk-produk yang diluncurkan. Mungkin yang sudah familiar itu seperti Proma, Misagrip, Foods, Fatigon. Jadi ini produk-produk OTC atau obat herbal, obat bebas yang bisa dijual di apotek tanpa perlu resep dokter seperti itu. Dan untuk Misagrip sendiri ini itu sudah launching di tahun 1979.
Udah lama ya, sekitar hampir 45 tahun gitu. Ya, lebih matcheran Misagrip sama saya. Berarti masih muda ya. Jadi Misagrip itu launching pertama kali dengan varian Misagrip Flu. Jadi untuk atasi gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin, demam gitu. Dan kita Misagrip ini menjadi pilihan nomor 1, Bu. Jadi secara market position market kita market share-nya nomor 1 gitu. Okay. Jadi cocok ya untuk masyarakat Indonesia. Tapi emang terkenal banget itu Misagrip flu sedikit yang dicari Misagrip betul. Nah, di tahun 2007 karena kita melihat insidence flu batuk itu semakin meningkat, akhirnya kita launching varian Misagrip flu batuk. Karena semakin banyak orang yang merasakan double symptom. Kalau sebelumnya mungkin hanya flu, sekarang tuh lebih banyak flu batuk terutama di saat COVID gitu. Jadi itu kita launching 2007 untuk atasi masalah flu dan batuk. Itu lama kita nggak melakukan inovasi, jadi tidak ada launching produk. Baru nih di 2024, lebih tepatnya di November, itu kita pertama kali distribusikan untuk Misagrip Herbal Greges. Jadi baby terbaru kami gitu ya, Misagrip Herbal Greges mungkin. Ya, jadi sambil promosi ya. Jadi ini untuk lawan gerges masuk angin. Jadi kan kita udah lengkap gitu ya untuk atasi masalah flu batuk gitu. Batuk ada, ya kan? Jadi ini yang gergesnya belum ada gitu. Akhirnya kita launching di 2024 November. Kalau secara official kita presscon atau press media itu di 12/12 gitu. Kita ambil tanggal cantik, kita launching di situ secara official. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sampai menghadirkan gerges? Kan kalau bicara tentang market di sini pasti udah ada lah, tahu lah ya. Apa karena melihat seksinya market ini, sehingga akhirnya ya udah nih kita belum ada, masuk aja gitu ya. Karena kan udah market share udah dipegang tuh flu, batuk ya kan. Nah terus yang ini belum. Apa yang melatar belakangi sampai akhirnya udah kita keluarin ini? Ya, jadi yang betul sekali Bu. Secara market itu seksi banget, sangat besar gitu. Dan pemainnya juga cukup banyak ya Bu ya untuk obat herbal masuk angin. Ada aja produk baru di kategori ini. Jadi karena kita melihatnya tuh potensinya tuh besar di sini. Kita lihat juga di Indonesia tuh tingkat prevalensi atau orang yang mengalami masuk angin tuh sangat tinggi, sekitar 70%. Bener. Jadi ibaratnya tuh bentar, aduh masuk angin. Iya, masuk angin nih gitu, mual, kembung. Saya nih kalau begandangan dikit masuk angin. Betul. Nah, jadi jangan lupa minum ini nih. Iya, sekarang minumnya Misagrip Herbal Greges ya. Jadi itu tinggi, terus kita melihat ada potensi nih gitu. Jadi kita ngadain survei ya tentunya kan untuk menemukan formula yang cocok nih buat usernya obat herbal masuk angin tuh yang seperti apa. Karena sebenarnya secara brand loyalty itu udah sangat tinggi ya untuk brand-brand yang udah ada. Nah kita perlu inovasi nih, bikin sesuatu yang beda, different ya, unique selling point. Apa sih yang bikin mereka tertarik? Nah kita dapat insight kalau anak-anak muda tuh cenderung pengen coba sesuatu yang baru. Nah salah satunya kita masuk ke dari sisi rasanya, karena yang kompetitor itu ada yang bilang terlalu pedas, terlalu manis, terus kekentalannya itu kurang pas gitu. Nah kita melihat ada peluang tuh di situ. Akhirnya kita launching Misagrip Herbal Greges untuk melengkapi variannya. Jadi kita bisa juga preventif nih sebelum sampai flu atau flu batuk, kita udah ada nih buat lawan gerges masuk angin, Misagrip Herbal Greges. Ketika sampai udah sakit tuh ada Misagrip flu sama flu batuk. Jadi cara varian produk pun semakin lengkap. Komplit ya? Komplit. Jadi nggak usah nyari merek yang lain. Iya betul. Jadi kalau apa-apa yang kaitan sama flu batuk masuk angin ya, pilihnya Misagrip. Cocok gitu. Oke. Nah tadi kan saya juga sempat sampaikan ya terkait dengan ingredients lah ya bahasanya gitu ya. Ada jahe merah, biji adas, cabai jawa, daun mint, meniran ya, aduh susah banget ya, daun meniran dan madu. Saya rasa kan hampir herbal masuk angin kan menggunakan hal yang sama ya. Betul. Apa yang membedakan ingredients ini atau bahan-bahan tadi yang digunakan dengan yang sudah ada sebelumnya? Itu sehingga menjadi unique selling point dari produk ini. Ya, jadi yang pertama kalau unique selling point itu belum ada yang rasanya jahe lemon madu. Oke, jadi yang menjadi highlightnya adalah jahe lemon madu. Ya, jadi itu yang poin pembedanya.
Jadi kita memang secara ingredient kurang lebih sama, cuman secara komposisi masing-masing ingredient itu yang berbeda. Yang formulanya tersebut yang membuat kita tuh rasanya tuh pedasnya nggak nyegrak, tapi hangatnya tuh terasa. Karena kan tadi konsumen tuh ada yang merasa produk kompetitor itu terlalu pedas atau terlalu manis. Nah, kita formulasikan bahan-bahan yang mungkin sama saja dipakai oleh kompetitor, tapi dengan formula yang sedemikian rupa yang sudah didevelop oleh R&D kami. Jadi itu secara rasa pas dan cocok di kalangan anak muda khususnya gitu, karena rasanya tuh nggak nyegrak gitu. Kan kadang orang tuh minum obat herbal masuk angin tuh buru-buru minum atau harus dicampur gitu karena nggak nyaman. Karena pedes kan ya, bahasa pedes ya. Nah, pedes di sini kan kurang nyaman gitu. Jadi itu juga kadang jadi barrier orang untuk mau coba obat herbal masuk angin gitu. Nah, kita jawab keresahan konsumen itu dengan meluncurkan nih Segar Herbal. Ternyata konsumen resah pun ada opportunity ya. Karena kan apalagi anak muda tuh nggak suka ya nyegrak-nyegrak gitu. Nah, akhirnya kita launching. Oke. Berarti sebenarnya kalau diperuntukannya untuk usia berapa ini? Kalau secara main target konsumen itu di anak-anak muda sih 20-35 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat profil dari konsumennya obat herbal masuk angin itu sebenarnya rentang usianya sangat luas gitu, atau lebar ya. Jadi sebenarnya mulai dari anak-anak itu pun kalau dia kuat ya, kalau dia kuat, ini pun bisa. Biasanya kalau untuk anak-anak itu setengah. Setengah. Ya. Sebenarnya tuh rasanya tuh nggak terlalu pedes sih. Jadi harusnya kalau untuk anak di atas 6 tahun sebenarnya sudah bisa minum ini gitu. Nah, itu sih kalau dari sisi rasa ya amannya, terus juga selanjutnya kalau misalnya kita lihat ini produk kan tadi unique selling point-nya tadi ya ada mint, tadi apa? Rasa jahe lemon mint ya kan? Lemon ini madu, Bu. Jahe lemon madu ya kan? Jahe lemon madu. Nah, ini kalau boleh tahu risetnya berapa lama dalam proses untuk katakan kan namanya produk baru harus punya keunggulan dan wajib unggul. Ya kan, keunggulan dan wajib unggul. Nah, dari produk-produk yang sudah terdahulu. Nah, otomatis kan kita harus merisetnya jauh lebih matang sehingga kebutuhan konsumen yang ada di pasar bisa terakomodir ya. Terutama kita punya diferensiasi tadi. Berapa lama riset yang dilakukan dan apa sih tantangan yang dihadapi ketika melakukan riset? Oke, jadi untuk develop Segar Herbal Greges ini kami butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun dari mulai visibility study sampai launching. Lama ya? Iya Bu, karena kan kita harus memastikan nih produk ini benar-benar bisa diterima oleh konsumen. Apalagi lawannya tuh bukan semut, lawan kita gajah gitu. Jadi kita harus benar-benar ini juga udah gajah. Jadi gajah ketemu gajah luar biasa. Unique selling point yang benar-benar bikin orang tuh attract atau mau trial produk kita. Terus kan kita juga perlu daftar ya, karena kan ini jamu, jadi harus daftar ke Kementerian Kesehatan ya, BPOM juga, halal juga ya, secara proses semuanya sudah dilakukan ya. Terus visibility study di pabriknya, terus development resepnya, terus kita setelah visibility study, development resep, juga packaging, kita juga riset. Kalau Ibu tahu semua obat herbal masuk angin bentuknya rebahan atau horizontal. Nah, ini salah satu USP termasuk yang melawan arus. Ini ya, satu-satunya karena biasanya memang horizontal. Ini vertikal. Benar sekali. Jadi tadi kita juga mau tempatinnya gimana? Karena berhubung ada logo begini, jadi harus berdiri. Betul. Ini salah satu unique selling point juga, karena kita biar secara display juga lebih stand out sih ketika kita display. Balik ke tantangan. Ya, tantangannya yang pertama tentunya mencari unique selling point tadi, terus juga memastikan rasanya ini kita bisa diterima oleh konsumen gitu. Jangan sampai kita ngerasa ini yang pedasnya nggak nyegrak tuh unique selling point kita, tapi ternyata udah diterima. Jadi itu kita harus make sure. Terus juga challenge-nya gimana kita bikin poin diferensiasi dari sisi kemasannya. Juga strateginya, karena kan secara brand kompetitor ya mereka secara awareness sudah jauh lebih tinggi karena lebih lama launching gitu. Nah, kita gimana caranya bisa bikin
gebrakan lah di pasar herbal, obat herbal masuk angin. Gitu. Wah, menarik nih kalau ngomongin gebrakan. Harusnya setelah ini ngomonginnya apa yang mau dilakukan, Ci. Tapi karena pertanyaannya berbeda, kita balik lagi. Oh iya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan riset tantangan sudah dilakukan, berarti kan kita harus melihat dari sisi respon pasar dong, ya kan? Apakah respon pasar itu sudah sesuai dengan harapan ya? Terutama adalah kan sulit ya untuk konsumen menggeser dari satu merek yang sudah mereka biasa gunakan, ini harus bergeser ke Mixagrip yang baru melakukan inovasi. Kalau Flu mungkin dia udah choice ya. Tapi apakah Greges ini menjadi pilihan buat mereka? Seperti apa respon pasar terhadap inovasi ini? Jadi so far secara respon pasar bagus ya Bu. Jadi kita lakukan sampling nih untuk tahu nih acceptance konsumen terhadap produk kita, dan mereka tuh sangat tertarik gitu untuk coba Mixagrip Herbal Greges, dan ketika mereka sudah coba, mereka merasakan oh iya bener ya, pedesnya tuh nggak nyegrak gitu, hangatnya tuh terasa, oh iya ini cocok nih buat saya gitu. Dan secara purchase intention juga kita sudah survei, dan itu tuh bagus gitu di atas Tom Score, dan bikin mereka tuh pengen beralih dari produk yang sudah mereka biasa pakai, mau beralih ke Mixagrip Greges. Jadi dan kita lihat acceptance secara sales pun sudah cukup baik, jadi on track. Ya, memang tidak mudah ya tadi mengganti, apalagi kan ini jatuhnya kayak obat gitu ya. Jadi obat tuh kan cocok-cocokan gitu. Yang orang yang udah cocok ya kadang susah untuk itu. Tapi kita pelan-pelan dan mulai menggeser sih untuk yang produk kompetitor. Dan cenderung kadang sugesti juga. Aduh, gue cocoknya dengan ini nih, gitu kan? Betul. Padahal belum tentu ya, gitu kan? Tapi karena emang sugesti yang sudah terus-menerus dia gunakan, sehingga kan akhirnya, nggak cocok nih, padahal belum tentu juga ya. Belum coba. Makanya ini kita terus tingkatin sih untuk sampling gitu. Jadi tadi kan menyampaikan bahwa hangatnya pas di tubuh gitu ya. Ketika konsumen meminum ini, hangatnya itu bisa hilang berapa lama? Biasanya kan kalau kita minum terus kalau kita nggak pakai air lagi, biasanya tuh ademnya lumayan lama. Nah ini sekian berapa lama? Mungkin menit, 2 menit, atau seperti apa secara durasi waktu? Sebenarnya tuh kalau kita sempat survei itu dia dikategorikan yang cukup long lasting sih Bu, gitu. Tapi kita nggak sampai detail menit berapa. Tapi ketika kita compare antara produk kita sama produk existing yang ada di pasaran, ini termasuk yang paling lama sih bertahan di tubuh gitu. Jadi hangatnya tuh lama gitu, nggak langsung hilang. Meskipun dia sudah minum air misalnya, kan biasanya kalau udah minum kan saking nggak mau pedes, akhirnya langsung minum air putih tuh, ya kan? Itu biasanya langsung hilang, reda tuh ya panasnya. Itu masih bahkan sampai ada yang konsumen mention tuh semriwing juga di hidung. Jadi kalau yang mampet-mampet pas masuk angin juga kadang kan ada yang mampet gitu. Nah itu jadi lega gitu. Semriwing bahasanya unik. Greges, semriwing, memang itu bahasa cukup orang Indonesia ya. Ya betul. Ya, oke. Terus bicara tentang pemasaran kan tadi produk alhamdulillah udah diterima pasar ya, walaupun masih terus mengedukasi, memberikan banyak sampling. Akhirnya orang tahu tentang Mixagrip Greges ini dan mau coba. Yang penting kan itu mau coba dulu. Setelah itu use ya kan? Ya kan, setelah itu dia membeli ya kan, menggunakan dan bisa merekomendasikan. Nah, berarti selanjutnya pemasaran apa yang dilakukan produk ini sehingga bisa diterima pasar. Kalau tadi kan banyak memberikan sampling, artinya kan effortnya terus mengedukasi pasar. Nah, kalau dari sisi strategi pemasaran yang dilakukan seperti apa selain sampling tadi? Ya, jadi kita build brand awareness itu melalui iklan TV dan juga digital sih Bu. Karena kan secara media penetrasi masih yang paling besar itu TV dan digital. Nah, jadi kita build brand awareness melalui TVC dan digital. Kemudian juga kita melakukan strategi collaboration dengan Putri Indonesia. Karena ini kan ibaratnya Mixagrip itu udah legend lah ya di Indonesia. Terus ibaratnya jadi kayak kekayaan dari Indonesia. Nah, kita kolaborasi dengan Putri Indonesia juga yang
terus mengkomunikasikan tentang Indonesia nih ke khalayak ramai, terus juga mereka aktif gitu ya, terus sering traveling apalagi Putri Indonesia ke daerah-daerah. Nah itu kita melihat ini cocok nih antara Misa Grip dan Putri Indonesia gitu. Jadi kita strategi collaboration dengan Putri Indonesia itu ada di digital, jadi kita boost di sosial media, terus juga di YouTube, TikTok, Instagram seperti itu. Jadi kita cukup heavy di digital, terus juga kita adakan activation, BTL activation juga kita cukup heavy itu di tempat-tempat wisata, karena kan orang tuh rentan masuk angin ya di tempat wisata gitu. Kena angin dikit masuk angin. Ya, betul. Itu kita adakan activation di sana, terus juga kita kan tadi mau tap in ke anak-anak muda. Anak-anak muda di mana sih kumpulnya? Ya kalau nggak di konser, di hangout place yang kayak gitu. Betul. Makanya kita adakan activation juga di konser-konser gitu. Oke. Itu cukup lumayan besar sih animonya, jadi orang pengen, karena kan biasa problematika orang habis konseran masuk angin kan, karena AC lah atau nggak bisa kehujanan karena panas kepanasan ya betul, itu rentan banget masuk angin. Kita ke situ, terus juga pastinya untuk strategi pemasaran kita juga bawahnya kan harus distribusinya merata gitu, ke GT, terus juga ke minimarket, apotik, juga e-commerce. Itu kita benar-benar kuatin di situ juga sih Bu. Terus juga kita komunikasikan juga ke frontliner atau apoteker sekalian edukasi nih, supaya mereka bisa edukasi langsung ke konsumen juga. Seperti itu sih untuk strategi pemasarannya. Ya, artinya kalau misalnya kita cuman nge-branding atau membangun awareness saja, tapi pendistribusian tidak kuat juga percuma, ya kan? Betul. Orang pada saat nyari Misa Grip, greges dong, kan nggak ada. Atau obat masuk angin, nanti dikasih merek yang lain bahaya. Betul. Ya kan? Artinya kan memang harus membangun brand awareness supaya top of mind juga ya di kepala konsumen ya. Iya, terus kita pakai KOL juga sih Bu, karena kan sekarang udah ibaratnya orang tuh mau coba based on rekomendasi dari KOL atau influencer atau artis. Jadi kita pakai KOL traveling atau beauty antusias untuk bisa spread awareness dari Misa Grip Herbal Greges. Ini kemarin harusnya laris manis. Soalnya orang yang berangkat haji ya, salah satunya ada herbal masuk angin. Betul. Itu juga kita, karena di sana juga susah. Gitu ya. Kita juga kerja sama travel haji, umroh gitu. Jadi untuk distribusinya sih kita sudah melakukan upaya terbaik lah untuk bisa pendistribusian juga awareness-nya. Artinya sangat confident untuk bersaing di pasar yang ada. Betul. Harus yakin Bu. Harus yakin, benar sekali. Tapi memang ini menjadi satu produk inovasi yang sangat menarik ya, memberikan penawaran bukan cuma dari sisi produk, tapi dari sisi value dan hasil ya, kurang lebih itu. Bicara tentang edukasi tadi konsumen ya, mengenai keunggulan Misa Grip sendiri, bicara tentang Misa Greges gitu ya. Edukasi apa lagi yang disampaikan kepada konsumen sehingga konsumen tuh ngerasa bahwa bisa switching nih dari merek yang mereka sudah yakini ke sini. Ya, jadi kita terus lakukan edukasi sih Bu ya. Jadi tadi yang salah satunya pada saat sampling kita juga berikan produk knowledge kepada konsumen. Apa sih keunggulan produknya? Terus juga kenapa mereka harus coba Misa Grip Herbal Greges gitu. Kenapa harus beralih? Itu kita terus edukasi melalui SPG. Terus juga kita melakukan webinar kepada frontliner dan apoteker, karena mereka yang bertemu langsung nih sama konsumen di apotek gitu ya. Jadi kita sampaikan produk knowledge melalui webinar. Terus juga kita di sosmed juga kita ada kayak product information lah ya, apa sih keunggulan produk, terus juga fungsinya. Kadang mungkin orang tuh masih bingung ya, terutama di orang di luar Jawa itu nggak tahu greges itu apa. Mungkin di Sumatera itu di Indonesia tuh cuma cukup unik orang Indonesia yang cuma tahu greges itu apa di luar nggak tahu gitu. Nah makanya kita selalu edukasi sih, greges itu apa, greges itu masuk angin gitu. Jadi terus benefitnya apa buat mereka, karena kan selain untuk masuk angin ini juga bisa untuk jaga daya tahan tubuh, biar jadi orang tuh nggak mesti tunggu masuk angin dulu nih minum produk Misa Grip Herbal Greges. Buat preventif maupun kuratif ini bisa diminum gitu. Jadi buat daya tahan tubuh atau misalnya
udah rada-rada mau masuk angin, kita bisa minum Misagri Herbal Greges. Mungkin kalau dari makna gregesnya itu apa? Kalau misalnya kita sederhanakan. Greges itu masuk angin, Bu. Masuk angin. Iya, greges itu masuk angin. Bahasa Jawa ya. Oh, iya. Kalau di Jawa sih udah familiar, cuma pas kita survei di Medan atau Palembang, greges itu apa? Angin bukan greges buat mereka. Iya, kadang gitu. Makanya terus kita edukasi ke ke user di sana bahwa greges itu sama dengan masuk angin. Menarik ya, dengan inovasi yang dihadirkan Mixagrip, apalagi Mixagrip ini baru saja mendapatkan penghargaan Top Innovation Choice Award 2025. Gimana perasaannya? Oh, senang ya, baru launching berapa bulan berarti? Sekitar 6 bulan gitu ya. November, Desember, Januari, ya 6 April bulan kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, agak kaget juga. Kok menang inovasi ya gitu. Artinya inovasinya dilirik ya. Dilirik, dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh Trust & Co Indonesia dan Misagri Herbal Greges ini punya value sendiri ya dibanding dengan merek-merek sebelumnya. Selain senang apa? Jadi ini sih kayak motivasi nih ke kita gimana caranya biar Misagri ini nggak cuma dapat penghargaan itu, jadi kayak motivasi kita supaya bisa didapat reward juga atau penghargaan juga dari konsumen. Jangan ditunjukkan dari salesnya yang terus meningkat gitu ya. Itu yang lebih penting. Ya kan? Jangan cuman ada di pasar tapi orang tidak switching. Ini orang harus switching supaya omsetnya bisa lebih meningkat, ya kan? Perusahaan profit. Dan setelah itu kan sudah pasti dengan adanya inovasi ini pasti akan ada inovasi selanjutnya. Kira-kira apa? Sebenarnya kalau untuk inovasi kita masih on progress ya, Bu, dan belum bisa di-reveal karena rahasia. Tapi pastinya inovasi yang kita lakukan itu untuk menjawab permasalahan dari konsumen. Kita KLB Consumer Health atau PT Saka Pharma ini selalu berupaya menghadirkan solusi untuk setiap masalah, terutama di bagian kesehatan atau bidang kesehatan masyarakat Indonesia gitu sih. Soalnya lama sekali nih dari flu terus batuk, ya kan? Flu batuk 2007. Iya. Terus baru muncul ini. Iya, 17 tahun. 17 tahun. Jadi inovasinya akan datang 17 tahun kemudian. Oh, tidak. Harapannya secepatnya, Bu. Oh, secepatnya. Banyak nih potensi yang bisa. Mungkin ada varian-varian lain yang akan dihadirkan? Ada. Rasa, ya kan? Ini kan baru rasa jahe lemon madu, ya kan? Ya, mungkin ada rasa yang lain atau versi kids-nya, ya kan? Bisa. Ya, karena mungkin ini masih terlalu pedas buat anak kecil. Mungkin pedasnya terlalu strong ya. Mungkin ada versi kids-nya. Atau dari rasanya itu lagi development. Berarti to be continue dong. Mudah-mudahan dapat penghargaan lagi dari Infobrand ya. Amin. Untuk inovasi selanjutnya. Oke. Berarti inovasinya tidak menunggu 17 tahun kemudian ya. Berarti kita masih menunggu inovasi-inovasi selanjutnya yang akan dihadirkan oleh Mixagrip selain inovasi yang hari ini kita bahas mengenai inovasi Mixagrip Herbal Greges. Jadi tentu saja di kesempatan ini saya senang sekali bisa mencari informasi lebih dalam mengenai produk yang satu ini, Mixagrip Herbal Greges. Oke, thank you Bu Yedika ya. Oke, thank you Ibu Yedika. Sebelum kita closing dan sudahi podcast pada sore hari ini, ada yang ingin disampaikan? Closing statement, silahkan. Jadi ini kameranya. Oke, yang mana? Sebelumnya terima kasih banyak buat Infobrand untuk penghargaannya. Jadi ini sebagai salah satu penghargaan buat kami, juga sumber motivasi buat kami untuk terus berinovasi. Karena inovasi merupakan salah satu bagian dari KLB Consumer Health gitu. Nah, itu terima kasih banyak buat penghargaannya. Semoga segera berinovasi kembali nih, launching produk yang lain lagi dan bisa menang penghargaan lagi. Terus juga semoga harapannya sih semoga awareness-nya Misagri Herbal Greges ini bisa terus meningkat, juga trialnya jadi bisa achieve target sales ya Bu tentunya dan bisa mengambil hati konsumen. Jadi ini kalau misalnya masyarakat yang
butuh sesuatu untuk lawan greges masuk angin, pilihnya Misagrip Herbal Greges, pedasnya nggak nyegrak, hangatnya terasa, cocok. Baik Sobat Brand, itu tadi bincang-bincang kami bersama Misagrip Herbal Greges yang hari ini diwakili oleh Ibu Yedika Sari selaku Brand Manager Misagrip. Tentu saja kami berharap obrolan hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini untuk dapat memberikan manfaat bagi sesama, dan tentu saja sampai jumpa lagi di acara Brand Talk selanjutnya.